kelompok 5 kelas 4C Anatomi Fisiologi Manusia. Di video ini kami akan membahas tentang penyakit fibroid rahim dengan saya Fida Fitrianingsih beserta dengan rekan-rekan saya Risa Salvadila, saya Irfan Kurniati, dan saya Sri Aulia Maharani. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi salah satu organ vital dalam sistem reproduksi wanita, yaitu rahim. Organ yang berperan penting dalam proses kehamilan memiliki struktur kompleks yang terdiri dari berbagai lapisan, termasuk endometrium, myometrium, dan perimetrium. Setiap bagian dari rahim memiliki fungsi sendiri. Namun, di balik fungsi itu sendiri, rahim juga dapat mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah fibroid rahim. Fibroid dapat mempengaruhi kualitas hidup wanita, menyebabkan gejala seperti nyeri, pendarahan yang tidak normal, dan masalah kesuburan. Apa sih fibroid itu? Fibroid adalah benjolan jinak yang dapat tumbuh di dinding rahim dan kadang-kadang tidak menunjukkan gejala. Namun, ada kalanya fibroid dapat menyebabkan nyeri, pendarahan yang tidak normal, dan bahkan masalah kesuburan. Keberadaan fibroid ini sering dianggap misterius karena banyak wanita yang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang fibroid rahim, perbedaan fibroid, perbedaan rahim sehat dan tidak sehat, penyebab fibroid, akibat, gejala, dan bagaimana penata laksanaan pengobatan di bidang teknologi juga. Mari kita bersama-sama memahami kondisi ini agar kita lebih siap dan waspada terhadap kesehatan reproduksi kita. Yuk kita mulai! Fibroid uterus atau mioma adalah tumor jinak sel otot polos yang paling umum dijumpai pada kelompok usia reproduksi. Pada 20-50% perempuan, serta pada lebih 70% perempuan di awal masa menopause. Fibroid uterus, yang juga dikenal sebagai mioma, adalah tumor jinak yang berbentuk dari sel-sel otot polos rahim manusia. Tumor ini merupakan jenis yang paling umum ditemui pada wanita di usia reproduksi. Keberadaan fibroid bisa bervariasi loh, mulai dari yang tidak menimbulkan gejala, hingga yang menyebabkan gejala ringan hingga gejala berat. Beberapa faktor resiko yang dapat mempengaruhi perkembangan fibroid antara lain usia, ras, faktor hormon, baik yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh, obesitas, infeksi rahim, serta gaya hidup yang mencakup pola makan, konsumsi kafein dan alkohol, tingkat aktivitas fisik, stres, dan kebiasaan merokok. Klasifikasi fibroid mengikuti panduan yang ditetapkan oleh FIGO atau leukemia. Diagnosis fibroid umumnya dilakukan melalui pengamatan tanda-tanda dan gejala yang muncul, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang lainnya. Fibroid juga dapat berkontribusi terhadap masalah infertilitas yang terjadi melalui perubahan fisik dan kontraksi uterus, perubahan pada faktor implantasi atau melalui zona junctional endometrium. Rahim atau uterus merupakan salah satu bagian dari organ reproduksi pada wanita berupa rongga besar yang merupakan pertemuan antara ovidum kanan dengan ovidum kiri. Nah, rahim ini bagian bawahnya yang menyempit itu disebut dengan serviks atau mulut rahim. Nah, rahim itu berfungsi sebagai tempat untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Rahim dibatasi oleh dinding endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Nah, dinding endometrium ini dia akan mengalami penebalan ketika terjadi kehamilan. Fibroid dan kista ovarium merupakan dua penyakit yang sama-sama menyerang alat reproduksi pada wanita. Namun, kedua penyakit tersebut tentu memiliki perbedaan, walaupun sama-sama menyerang alat reproduksi wanita. Fibroid rahim atau dengan nama lain mioma merupakan
tumor jinak yang berasal dari otot polos rahim. Sedangkan kista ovarium adalah tumor besar yang berisi cairan seperti bola yang berkembang di ovarium. Nah, kista ovarium ini dapat berkembang menjadi kanker ovarium apabila sudah menjadi ganas. Oke, selanjutnya apakah rahim dari orang yang sehat dengan rahim yang terkena fibroid itu memiliki perbedaan? Nah, tentu memiliki perbedaan. Pertama, kita bisa lihat dari struktur rahimnya nih. Nah, untuk rahim yang sehat itu biasanya dinding rahimnya halus, fleksibel, dan tidak ada benjolan atau pertumbuhan jaringan yang abnormal. Sedangkan rahim yang terkena fibroid itu terdapat benjolan yang dapat tumbuh di dalam ataupun di luar rahim atau bisa juga di lapisan dinding rahim. Nah, yang kedua kita bisa lihat dari bentuk dan ukurannya. Rahim yang sehat itu bentuknya normal seperti buah pir tanpa ada pembesaran yang tidak wajar. Sementara rahim yang terkena fibroid bisa membesar atau berubah bentuk tergantung pada ukuran dan juga lokasi dari fibroid tersebut. Nah teman-teman, tadi kan kita udah membahas mengenai beberapa hal tentang fibroid rahim ya teman-teman. Sekarang kita bahas yuk mengenai penyebab adanya fibroid rahim. Kayak, kok bisa sih ada fibroid rahim? Kenapa gitu? Fibroid rahim itu nggak mungkin ada dengan sendirinya ya teman-teman. Itu pasti ada penyebabnya. Kalau gitu, yuk kita bahas mengenai penyebab fibroid rahim. Beberapa hal penyebab dari fibroid rahim. Yang pertama yaitu usia. Jadi, seiring dengan bertambahnya usia, fibroid rahim ini meningkat, terutama pada perempuan dengan usia mendekati menopause. Yang kedua, ada ras dan genetik. Hampir 2-3 kali lipat perempuan yang memiliki kulit hitam itu terkena fibroid rahim. Hal ini terdapat juga studi keluarga yang menunjukkan bahwasannya fibroid rahim ini adalah berasal dari faktor genetik. Yang ketiga, adanya peningkatan hormon dan juga estrogen. Yang keempat, karena paritas rendah, di mana paritas rendah ini adalah kondisi seorang wanita atau seorang perempuan sulit untuk memiliki anak, bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Hal ini ditandai dengan adanya benjolan yang terdapat pada rahim. Selanjutnya, karena obesitas, terutama obesitas sentral, di mana hal ini kondisi menunjukkan adanya penumpukan lemak pada area perut dan juga pinggang. Dan yang terakhir, karena pola hidup yang tidak sehat, seperti diet tinggi lemak dan juga karbohidrat, lalu ada mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi kafein, kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga, stres, dan juga karena merokok. Nah teman-teman, tadi kan kita udah membahas mengenai beberapa penyebab dari orang yang terkena fibroid rahim. Biasanya, kalau misalnya ada penyebab, pasti ada akibat, ya nggak sih? Kalau gitu, yuk kita bahas mengenai akibat dan juga gejala yang terdapat pada orang yang terkena fibroid rahim. Akibat dari adanya fibroid rahim yaitu yang pertama, menstruasi yang banyak dan juga berkepanjangan, nyeri panggul, nyeri punggung, dan juga anemia atau kekurangan darah. Dengan beberapa gejalanya seperti nyeri saat buang air kecil, sembelit, perut kembung, kelelahan, nyeri non-siklik, nyeri saat berhubungan seksual, penyakit reproduksi, dan beberapa masalah lainnya. Itu dia akibat dan juga gejala yang muncul pada wanita atau perempuan yang menderita fibroid rahim. Nah teman-teman, tadi kan kita udah membahas mengenai penyebab, akibat, dan juga gejala yang muncul pada wanita atau seorang perempuan yang terkena fibroid rahim. Jadi, apakah fibroid rahim ini dapat mencegah yang namanya kehamilan? Jawabannya, fibroid rahim ini tidak terlalu mempengaruhi mengenai kehamilan, tetapi fibroid rahim ini dapat membesar dan mempengaruhi kehamilan. Biasanya, fibroid rahim ini tumbuh pada 12 minggu pertama kehamilan. Seorang perempuan yang terkena fibroid rahim masih bisa hamil, tetapi kesuburannya mungkin terganggu. Lokasi dan juga ukuran fibroid rahim pun menentukan apakah fibroid rahim ini dapat mengganggu kesuburan ataupun tidak. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari fibroid rahim
serta bagaimana cara penanganannya, selanjutnya kita akan beralih kepada penata laksanaan dari fibroid rahim. Untuk penata laksanaan yang pertama ada ultrasonografi. Ultrasonografi bisa menjadi pilihan awal untuk pemeriksaan dari fibroid rahim. Lalu, apa sih pengertian dari ultrasonografi sendiri? Ultrasonografi atau biasa kita singkat dengan USG adalah metode pemeriksaan medis yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambaran internal dari tubuh manusia. Ultrasonografi ini dianggap mampu menjadi pilihan untuk pemeriksaan adanya tanda-tanda fibroid dalam rahim. Bahkan dengan USG, diagnosis praoperasi yang sulit dilakukan dalam kasus fibroid uterus ini dapat ditemukan dengan ultrasonografi transvaginal yang memiliki rentang sensitivitas 90 hingga 99%. Namun, ultrasonografi ini memiliki kekurangan karena dapat melewatkan fibroid subserosa atau fibroid kecil sehingga tidak terdeteksi keberadaannya dalam rahim. Selanjutnya ada histeroskopi dan sonohisterografi. Keduanya adalah teknik pencitraan yang digunakan untuk meningkatkan sensitivitas tes untuk fibroid submukosa. Apa sih fibroid submukosa? Submukosa fibroid adalah jenis fibroid yang tumbuh di bawah lapisan rahim. Lalu, apa bedanya dari kedua teknik tersebut? Teknik histeroskopi ini menggunakan kamera kecil untuk memvisualisasikan bagian dalam rahim. Sedangkan sonohisterografi merupakan teknik pemeriksaan menggunakan gelombang suara untuk memvisualisasikan bagian dalam rahim. Meskipun kedua metode ini dapat membantu mendeteksi adanya fibroid rahim, namun tidak ada cara yang dapat diandalkan untuk membedakan tumor jinak dan tumor ganas tanpa analisis patologis. Bahkan tidak bisa membedakan antara fibroid dengan leiomyosarkoma. Leiomyosarkoma adalah jenis tumor ganas yang dapat tumbuh di dalam rahim. Selain itu juga kekurangan dari kedua teknik tersebut tidak dapat mengungkapkan mutasi pemicu atau presentasi dari gejala fibroid rahim. Selanjutnya, teknik pencitraan yang dipilih untuk analisis dan deskripsi fibroid uterus yaitu ada sonografi infosalin dan pencitraan resonansi magnetik atau disingkat dengan MRI. Sonografi infosalin menggunakan gelombang suara dan cairan salin untuk memvisualisasikan rahim. Sedangkan MRI menggunakan medan magnet untuk memvisualisasikan rahim. Oke teman-teman, dari beberapa teknik penata laksanaan yang sudah dijelaskan tadi, pemilihan pengobatan utama untuk fibroid uterus adalah melalui histerektomi. Apa sih histerektomi? Histerektomi yaitu prosedur pembedahan besar yang menghilangkan kemungkinan untuk memiliki anak. Namun, histerektomi memiliki banyak efek buruk pada kesehatan, seperti yang pertama, menghilangkan kemungkinan untuk memiliki anak. Yang kedua, berpengaruh pada perubahan hormon. Yang ketiga, berpengaruh pada perubahan emosi. Dan yang terakhir, resiko kesehatan jangka panjang. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena ada beberapa alternatif untuk pengobatan fibroid uterus selain melalui histerektomi tadi, yaitu bisa melalui yang pertama ada myomektomi. Myomektomi ini pengangkatan fibroid secara selektif. Yang kedua, terapi termoablatif. Terapi ini penggunaan panas untuk menghancurkan fibroid. Yang ketiga ada prosedur embolisasi pembuluh darah dengan cara penghambatan aliran darah ke fibroid. Yang keempat ada USG terfokus yang terpadu resonansi magnetik atau disingkat dengan MRG FUS dengan cara penggunaan gelombang suara untuk menghancurkan fibroid. Dan yang kelima, pengobatan medis indikatif dengan cara penggunaan obat-obatan untuk mengurangi gejala dari fibroid uterus. Pemilihan terapi pengobatan untuk fibroid uterus ini sangat dianjurkan ya teman-teman, karena yang pertama untuk kebutuhan melindungi produktivitas wanita, yang kedua karakteristik fibroid yang unik, yang ketiga keinginan untuk mempertahankan kemampuan untuk hamil, dan yang terakhir resiko kesehatan yang terkait dengan histerektomi. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait beberapa penata laksanaan dari fibroid uterus. Semoga dengan teman-teman menyimak video kami, teman-teman bisa lebih aware lagi tentang kesehatan, terutama di bagian reproduksi. Nah teman-teman, itu dia video mengenai